Oke, selamat datang kembali di channel Wiku Hermawan. Channelnya belajar ilmu-ilmu IT. Dan seperti biasanya, pada video kali ini kita akan berbicara masalah fragmen yang bagian kedua ya. Pada fragmen bagian pertama kemarin kita sudah membuat sebuah activity dengan 4 buah fragmen yang mana fragmen-fragmen itu ditempel di suatu frame layout. Akibatnya kalau ditempel di sebuah frame layout adalah dia tidak bisa di swipe atau digeser gitu ya. Sistemnya hanya diklik di pas tab layoutnya. Nah, pada video kali ini kita akan mengganti frame layout dengan view pager ya. Dengan view pager maka kita bisa melakukan aksi swipe ya, menggeser sehingga nggak cuma dipencet tetap bisa, dia diklik pada tab layout bisa, tapi juga bisa di swipe sehingga dia berpindah. Penggunaan view pager pada fragmen ini sangat umum ya di dalam aplikasi Android. Oke, kalau kita menggunakan view pager sebenarnya nggak banyak perbedaannya dengan menggunakan frame layout kemarin ya, terutama toolbar ya. Apa sih bedanya? Toolbar sama ya, sama saja. Ini ada toolbarnya dan ini adalah tab layoutnya. Cuman bedanya adalah di tab layout tidak ada tab item di sini. Judul-judul dari fragmen ya yang akan ditempel di view pager itu langsung nanti diberikan di adapternya. Jadi adapternya view pager itu akan ada judul-judul dari fragmennya. Toolbarnya pun sama ya, kita lihat sekarang di coding dari toolbarnya, toolbar.xml ini sama saja kayak kemarin ya. Kita dengan background layout, height layout sama semuanya. Oke. Nah, kita lihat versi lengkapnya. Ini toolbar, ini tab layout tanpa tab item, dan ini adalah view pager seperti ini. Nah, terus di activity main apakah ada perubahan? Ada perubahan dan membuat lebih sederhana sebenarnya ya, lebih sederhana. Include sama kayak yang kemarin. Tab layout, nah ini terlihat di sini tab layout langsung berakhir ya, di sini langsung dia berakhir. Nah, di sini langsung ditutup tab layoutnya tanpa ada tab item, karena memang tab item itu nanti akan ditaruh di adapter. Dan kemudian view pager hampir sama dengan frame layout sebenarnya ya, intinya. Cuman kalau view pager itu dari widget view pager ya, kita ambilnya ya, dengan ID, height sama saja seperti itu. Oke, fragmen pager adapter. Nah, ini adalah adapternya seperti ini ya. Nah, terlihat dia yang paling atas ini, kita membuat sebuah title bertipe array string yang isinya adalah home, dolphin, shark, dan whales. Nah, gini. Jadi ini adalah yang dipakai untuk di dalam tab layout nanti. Ya, kita taruh sebagai sebuah array string di sini. Kemudian tab fragment pager adapter ini adalah konstruktornya, konstruktor standar. Kemudian di sini ada 3 buah metode yang dipakai di dalam tab fragment pager adapter. Nah, dia extend ke fragment pager adapter ya. Jadi otomatis ini adalah sebenarnya metode-metode dari fragment pager adapter. Apa metodenya? Pertama, get item. Get item itu adalah seperti waktu kita main activity ya di video sebelumnya tentang fragmen mana yang akan diaktifkan kalau pengguna mengklik ini. Nah, ini sama saja, mengklik dan menggeser itu kita berikan di get item di sini. Ini switch position case 1 fragmennya akan menjadi home fragment. Fragmen 1 dolphin fragment, fragmen 2 shark fragment, dan fragmen 3 whales fragment. Nah, kemudian ada get count. Get count itu adalah returnnya mengembalikan data sebuah length dari title atau panjangnya dari title. Kalau ini berarti ada 4.
ya, 4 anggota dari array string title ini. Nah, kemudian yang ketiga metode adalah get page title. Nah, ini sebenarnya membaca member dari array string ini, title, position. Kalau posisinya ini 1, nah berarti title waktu di indeks 1. Indeks 1 berarti dolphin. Nah, indeks 2 shark, indeks 0 home, indeks 3 well. Oke, seperti itu. Jadi di dalam tab fragment pager adapter ini ada sebuah string array untuk mengisi tab layout, sebuah konstruktor, dan 3 buah metode, get item, get count, dan get page title. Itu saja sebenarnya, tidak ada yang sulit ya. Oke, kita mulai saja. Oke, kita sudah membuka Android Studio ya, new project, kemudian empty activity. Next, my fragment tool. Oke, finish. Oke, project kita sudah siap ya. Yang pertama kita akan membuat Gradle-nya dulu ya. Gradle ini harus kita isi untuk menggunakan Picasso, yang jelas kita pakai untuk mengambil gambar dari URL, dan kita support desain 28 untuk toolbar dan sebagainya ya. Oke, untuk library ini yang saya pakai ini akan ada di deskripsi di bawah ya, tinggal copy paste aja nanti. Oke, kita masukkan ke dalam root Gradle yang modul up, taruh di sini, Ctrl V, dan selalu setelah mengubah Gradle kita harus sinkronisasi. Kita tunggu sampai sinkronisasi selesai, dan ini membutuhkan koneksi internet ya, sinkronisasi. Oke, sudah selesai, di sini sudah kosong ya di bawah. Oke, sekarang kita mau membuat layout baru ada satu, activity main. Kita akan membuat layout toolbar ya, kita membuat toolbar dulu. Oke, toolbar ini kita buat di XML tersendiri seperti ini, tapi sebelumnya mendingan kita akan mengubah warna dulu ya. Sangat membosankan kalau kita selalu pakai warna biru seperti ini ya. Saya mau merah. Oke, itu adalah primary dark, itu biasanya lebih tua, dan sebuah agent itu saya kasih warna oranye aja. Oke, seperti ini. Kemudian saya membuat satu lagi warna, yaitu putih ya. Color, misalnya sini ganti aja putih. Seperti ini, kita ganti warnanya menjadi putih. Oke. Kemudian di toolbar kita hapus lagi ini linear layout, kita pakai toolbar di sini. Oke, kita hapus linear layoutnya, kita ganti dengan toolbar yang ini ya. Oke, langsung kita tutup, kita kasih width-nya adalah match parent, kita turunin supaya rapi seperti itu. Kemudian head-nya adalah wrap content, kemudian kasih backgroundnya primary dark. Oke, primary accent aja. Oke, backgroundnya accent seperti itu. Kalau kita lihat di sini ada sebuah kotak warna oranye sebagai toolbar di sini ya. Oke, kemudian di activity main kita akan susun yang paling atas adalah toolbar, karena sudah ada toolbar XML, kita include saja. Include layoutnya adalah toolbar, layout toolbar ya. Kemudian
ID-nya pakai toolbar seperti itu ya. Kemudian width seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita memasukkan toolbar. Yang kedua susunannya adalah tab layout ya. Tab layout. Width-nya match parent dan height-nya wrap content. Kemudian kita kasih background-nya adalah minimal deck, jadi dia lebih gelap. ID-nya tab layout. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga sekarang adalah view pager. View pager yang width-nya match parent dan height-nya saya kasih 500 dp. Oke, saya kasih ID view pager. Oke, ini ID-nya seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan susun di sini. Kita turunkan. Oke, seperti itu. Kita zoom dulu. Ini toolbar, ya, dia 0 dari batas atas layar, batas atas, kiri kanan disamakan 0, berarti dia di tengah-tengah secara horizontal. Sedangkan sekarang tab layoutnya kita hubungkan dengan bagian batas bawahnya toolbar, kemudian kiri kanannya 0, berarti ya di tengah-tengah juga. Nah, untuk view pager saya taruh di bawahnya tab layout 0 dan kiri kanannya 0 juga, seperti itu ya. Di sini diperhatikan bahwa di tab layout nggak ada tulisannya sama sekali ya, karena memang tidak mendefinisikan tab item kita. Untuk nama-nama tiap fragmen nanti, indikator fragmennya itu nanti akan dibuat di fragmen adapter ya, fragmen pager adapter, bukan di XML-nya. Oke. Kemudian setelah ini kita akan membuat 3 buah fragmen yang untuk mengisi view pager ini ya. Kita mulai dari atas, new fragment blank, namakan home fragment pertama ya. Fragment. Kemudian yang kedua, new fragment blank shark atau hue. Oke. Dan yang ketiga, new fragment blank dolphin, lumba-lumba ya. Oke. Nah, kita sudah punya 3 buah fragmen, ada XML-nya. Kemudian kita mulai dari XML-nya dulu. Caranya gini, ini saya ganti dengan constraint layout. Oke. Ini saya hapus karena kita hanya ingin menampilkan sebuah gambar, maka saya butuhkan image view. Oke. Width-nya saya kasih 400 dp, height-nya 400 dp, terus ID-nya img home, karena ini kebetulan ada di home ya. Kalau di Dolphin dan di Shark ya berarti ID Shark dan ID Dolphin gitu ya. Itu image view-nya seperti itu. Nah,
Kemudian kita akan setting di sini supaya image view ini ada di tengah-tengah gitu ya. Saya tambah 0, tambah 0 kan, tambah 0, tambah 0 kan. Nah, seperti itu. Nah, kita udah jadi image view-nya. Nah, sekarang untuk semua XML dari fragmen ini kita buat seperti ini ya. Saya kopas saja ini. Oke, kita masuk di Dolphin, ganti menjadi constraint layout, kemudian rubah ini, hapus, pastekan di sini, desain, klik atas dia, oke, dia otomatis ke bawah dan klik sini, nol kan, sudah. Dan ini kita rubah menjadi IMG Dolphin. Oke. Kemudian di Sharp sama saja, kita ganti menjadi constraint layout saja. Ini kita hapus, kita masukin di sini image view-nya, di desain, klik atas dia otomatis ke bawah, dan klik salah satu dia akan ada semuanya, dia nol semua ya. Ini, dan ID-nya ganti menjadi ID Sharp. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke programnya dari fragment, mulai dari home fragment ya. Seperti di video pertama, kita hapusin yang tidak kepakai seperti ini, belum kepakai ya, nanti akan kepakai. Kita hapus saja sehingga menyisakan sebuah konstruktor on create yang kosong dan on create view, tambah satu lagi adalah on activity created. Oke. Lakukan semua dengan fragmen yang ada, dengan 3 fragmen itu. Oke. Hapus sampai sini dan isinya pun kita hapus, tambah satu lagi on activity created. Sama untuk yang sub ini kita hapusin juga. Seperti itu, isinya on juga kita hapus. Kemudian kita tambah satu metode on activity created. Seperti itu. Jadi nanti satu buah fragmen itu sama dengan video yang pertama, sama dengan yang menggunakan frame layout adalah cuman ada konstruktor, on create kosong, on create view, dan on activity created. Oke, codingnya kita mulai dari home fragment aja ya. Di home fragment ada sebuah image view namanya IMG home ya. Nah, saya akan membuat suatu variabel image view IMG home seperti itu. Kemudian di sini seperti biasa view sama dengan kita taruh di sini. Ini return view. Oke, kemudian di sini IMG home sama dengan image view find view by ID RID IMG home. Oke, seperti itu. Terus kemudian di sini adalah finalisasi dari view ya. Kita pakai Picasso with get contact, load, kita ambil dari sini. Untuk home nya kita pakai yang ini,
pastekan di sana, into img home. Oke, seperti itu ya. Dan untuk semua fragmen seperti itu. Dolphin misalnya, kita buat dulu image view img Dolphin. Oke, kemudian di on-grid view return view. Nah, di sini kita isi kontainernya jadi dengan inisialisasi dari view img Dolphin ini. Kemudian kita finalisasi dengan menggunakan Picasso. Ini adalah Dolphin ya, Dolphin seperti ini. Oke, into img Dolphin. Kemudian di subfragment image view img shark. Ini return view. Kemudian kita isi kontainernya img shark, diinisialisasi dulu view find vpid r id img shark. Oke, kemudian kita finalisasi di sini dengan Picasso with get contact load. Apa yang kita load? Gambarnya shark yang ini ya. Pastekan di sini into img shark. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah adapter ya, fragment pager adapter untuk mengatur fragmen-fragmen ini ya. Tinggal klik new class, Java class, namanya tab fragment pager adapter. Oke, sebuah kelas. Kemudian harus extend untuk bisa menjadi sebuah adapter dari view pager, harus extend ke fragment pager adapter. Oke. Sebuah kelas kalau extend ke fragment pager adapter harus membuat suatu implementasi dari kelas di sini. Kemudian membuat konstruktornya juga. Oke. Dan kemudian ditambah satu metode adalah get page title untuk mengambil judul-judul dari page itu. Nah, judulnya harus di mana? Kita buat suatu variabel bertipe array string. Judul new string, langsung kita isi judulnya apa aja. Oke,
home, shark, dan dolphin. Nah, itu judulnya. Oke, kemudian di get item itu kita akan membuat suatu switch case ya. Seandainya yang fragmen ini diklik atau judul yang pertama review pager itu kan dibagi menjadi 3 buah halaman sebenarnya ya, karena kita membuat judulnya 3 ini. Nah, makanya dia membuat 3 buah halaman. Kalau halaman ke pertama ini diaktifkan, maka yang keluar apa itu kita buat di sini. Oke, dengan switch case ya. Switch. Oke, dulu kecil ya. Switch position case. No. Nah, kalau no, saya akan membuat sebuah objek dari kelas fragment yang saya isi dengan objek dari new home fragment. Oke, kemudian langsung saya return fragment itu. Case 1 fragment 1 sama dengan new shark, return fragment 1. Oke ya, kemudian case 2 maka fragment 2 dengan new dolphin fragment, kemudian return fragment 2. Oke, seperti itu. Ini adalah fungsi dari get item ya, untuk mengambil kalau di view pager yang halaman 0 yang diaktifkan, maka yang keluar adalah objek dari kelas home fragment. Kalau yang nomor 1 posisi yang 1 diaktifkan, yang keluar shark fragment, dan kalau posisi 2 diaktifkan maka menjadi dolphin fragment. Itu get count itu adalah untuk menghitung berapa jumlah fragment yang ada berdasarkan dari judul yang kita buat ya. Kalau fragment 3 kan kita pasti bikin judul 3, mungkin 4 ya. Oke, berarti kita bisa menghitung jumlah fragment dari judul length ya, karena sebuah array punya metode length untuk menghitung judulnya. Nah, get page title itu adalah untuk menuliskan page title-nya. Misalnya gini, kalau fragmen yang ini yang aktif, maka judul yang mana yang dipakai ya, itu tergantung dari position kan. Ini ada position ya, ini juga position kan. Nah, maka kalau fragmen yang ini berarti 0, indeks 0, maka ambillah member dari array string yang namanya judul ini yang member 0, yaitu home. Nah, seperti itu. Yang di sini tinggal simple saja, kita kasih judul position. Sudah selesai untuk adapter ya, simple sekali kan. Nah, kalau adapter sudah selesai, kita tinggal membuat main activity. Main activity kita siapkan dulu toolbar, tab layout, saya butuh itu view pager, saya butuh view pager dan sebuah variabel bertipe adapternya ya, tab fragment pager adapter aja namanya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita mulai dari toolbarnya ya. Toolbar sama dengan toolbar find view by ID, R ID toolbar. Oke, seperti itu ya.
kemudian toolbar itu kita kasih judul set support action bar toolbar, kita masukin dulu ke dalam aplikasi kita toolbar itu, kemudian kita kasih judul set title hewan laut lucu. Oke, seperti itu ya, kita pisahkan supaya kelihatan ini toolbar. Oke, kemudian biasanya kemarin kita buat setelah toolbar adalah tab layout, tapi kita sekarang membuat view pager dulu karena waktu membuat tab layout itu membutuhkan parameter dari sebuah view pager. Oke, kita berarti bikin view pager dulu ya. View pager, find view by ID, R ID view pager. Oke, kemudian adapter kita bikin objeknya pager adapter sama dengan new tab layout new tab fragment pager adapter. Nah di sini tab fragment pager adapter sendiri ada sebuah konstruktor yang membutuhkan dua parameter ya, fragment manager dan behavior ya. Maka kita tulis fragment manager, kita tulis saja get support fragment manager dan behaviornya 0. Nah view pager pakai adapter mana? Set adapter view pager adapter. Nah seperti itu, ini udah view pager sudah beres. Kemudian kita mulai tab layout dengan tab layout find view by ID R ID tab layout. Kemudian kita membuat supaya warnanya kalau non aktif dia akan accent, kalau aktif white atau putih. Tab layout set tab text color get resource, oke salah, get color R color kita pakai accent, kemudian koma get resource get color R color putih. Oke, seperti itu. Kemudian tab layout ini akan berjalan, maksudnya adalah judul-judul tadi berjalan bersamaan dengan view pager ya. Maka saya katakan di sini setup with view pager adalah view pager. Nah, yang view pager yang ini loh, dia ikut sama ini gitu. Oke, kemudian kalau tab layout kita pengen supaya dia tengah dan memenuhi lebar layar, tab layout set tab gravity tab layout gravity fill supaya dia full gitu ya, full. Oke, di sini itu cuman bikin toolbar, bikin view pager adapter, tab fragment pager adapter, bikin objeknya, kemudian view pager itu menyatakan saya adapternya adalah pager adapter ini. Kemudian saya membuat tab layout, rubah warna, dia ikut bergerak bersama view pager ini, kemudian dia akan memenuhi lebar layar. Seperti itu saja. Dan jangan lupa di manifest ya, minta izin dulu untuk nyambung ke internet, permission internet. Kemudian kita theme-nya kita rubah yang tidak ada toolbarnya, theme app compat light no action bar, karena kita punya toolbar sendiri. Nanti kalau di sini ada toolbarnya, sedangkan kita include toolbar lagi, nanti tabrakannya. Kita coba sekarang jalankan. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita klik shark, kita klik dolphin, shark,
home ya, geser ya, dan ini bisa kita geser pakai ini. Nah, ini ya, dan ini ikut berubah ya. Nah, ikut berubah kan? Setup with view pager. Oke. Seperti ini adalah project kita di video kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Tetap belajar, tetap semangat. Kita jumpa lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.